Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan fillah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian tauhid ya, dengan bahasan kitab Ushulul Aqidah ala Dhawi al-Kitabi wa Sunnah. Terakhir kita membahas tentang tauhid rububiyah, di mana tauhid rububiyah ini satu keyakinan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu, memberi rejeki, menghidupkan, mematikan, dan mengatur urusan kita. Hanya saja tauhid rububiyah ini tidak menyebabkan seseorang masuk ke dalam Islam dan tidak menyebabkan orang itu selamat dari api neraka, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih memerangi orang-orang musyrik walaupun mereka memiliki tauhid rububiyah. Oleh sebab itu tema kita saat ini adalah tauhid yang kedua, tauhid uluhiyah. Nah, inilah yang kemudian menjadi pembeda antara kita dengan orang-orang musyrik. Jadi orang musyrik itu meyakini rububiyah, tetapi mereka syirik di dalam uluhiyah. Karena kita meyakini rububiyah, maka kita wajib meyakini tauhid uluhiyah. Lalu apa yang dimaksud dengan al-uluhiyah itu sendiri? Pertama, uluhiyah itu merupakan derivasi atau pecahan dari isim al-ilah. Artinya adalah yang diibadahi dan ditaati. Gitu. Jadi uluhiyah itu dari kalimat al-ilah. Artinya sesuatu yang diibadahi dan ditaati. Dan al-ilah itu sendiri merupakan nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi ilah itu salah satu nama Allah. Allah itu unik. Dihilangkan alifnya jadi lillah. Alif lamnya dihilangkan jadi ilah, seperti itu. Nah, jadi al-ilah itu nama di antara nama-nama Allah al-husna. Adapun uluhiyah itu sifatnya. Gitu. Jadi kalau al-ilah itu nama Allah, kalau uluhiyah itu sifat Allah. Dan para ulama mengatakan uluhiyah itu di antara sifat Allah al-azimah yang sangat besar. Maka Allah itu adalah al-ma'luh. Ma'luh itu artinya al-ma'bud, yang diibadahi. Ya, di mana hati, lisan, dan perbuatan kita harus tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu secara bahasa ya. Uluhiyah secara apa? Bahasa. Dia berasal dari kalimat ilah yang artinya al-ma'bud, al-muta', yang ditaati. Dan ilah itu sendiri apa tadi? Di antara nama-nama Allah. Sedangkan uluhiyahnya merupakan salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Adapun secara istilah, yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah itu adalah ifradullahi wahdah bil ibadah. Mengesahkan Allah di dalam ibadah. Itu tauhid uluhiyah. Gampangnya seperti itu. Ya, mengesahkan Allah di dalam ibadah. Di mana seorang hamba mengetahui dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah itu esa, satu-satunya yang berhak diibadahi. Gitu. Satu-satunya yang berhak diibadahi. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa seorang hamba meyakini bahwa sifat uluhiyah ini tidak dimiliki oleh seorang pun kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dari tauhid uluhiyah itu kita yakin bahwa Allah satu-satunya yang berhak diibadahi, dan kita meyakini
bahwa tidak ada yang memiliki sifat uluhiyah ini kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Apapun makhluknya, siapapun orangnya, maka mereka tidak memiliki sifat uluhiyah ini. Barang siapa yang meyakini sifat uluhiyah pada makhluk, maka dia musyrik. Ya, nah inilah yang kemudian disebut dengan kesyirikan jahiliyah itu ini. Ya, syirik di dalam uluhiyah ini. Nah, kemudian yang ketiga, ketika seorang hamba meyakini tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Yang kedua, sifat uluhiyah ini hanya dimiliki oleh Allah. Maka yang ketiga, dia napal kadang namanya hese. Coba. Nah, ketika seorang hamba meyakini bahwa hanya Allah yang berhak diibadahi, tidak ada makhluk yang memiliki sifat uluhiyah, maka wajib bagi dia untuk memberikan seluruh peribadahannya, baik secara lahir maupun batin, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Jadi seperti itu. Ibadah-ibadah lahir seperti apa? Seperti sholat, zakat, haji, saum, itu hanya milik Allah. Ibadah-ibadah batin seperti mahabbah, rasa harap, rasa takut, kemudian seluruh rukun iman itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu konsekuensi dari tauhid uluhiyah. Gitu ya. Nah, barang siapa yang memalingkan satu ibadah saja kepada selain Allah, maka dia cukup dianggap sebagai orang yang musyrik, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi bisa difahami ya, itu pengertian tauhid uluhiyah. Lalu dalilnya mana? Nah, di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita menemukan banyak ayat dan banyak hadis yang berbicara tentang sifat uluhiyah Allah ini. Yang pertama, terkadang Allah menjelaskan sifat uluhiyah ini dengan perintah bahwa kita itu harus beribadah kepada Allah saja. Ini yang pertama, jenis yang pertama. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 21 misalnya. Allah berfirman, ya ayuhan nas, wahai manusia, u'budu rabbakum, sembahlah Tuhanmu. Ini perintah. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakanmu, walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, dan menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Kemudian dalam surat An-Nisa ayat 36, Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dalam Al-Isra ayat 23 Allah berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya. Allah memerintahkan agar kalian menyembah hanya kepadanya saja. Nah, ini ayat Al-Quran yang sifatnya perintah agar kita memberikan peribadahan kita hanya kepada Allah saja. Yang kedua, terkadang Allah menjelaskan sifat uluhiyah ini dengan cara menjelaskan tujuan diciptakannya makhluk, diciptakannya manusia, seperti dalam surat Az-Zariyat yang kita kenal itu, ayat 56, di mana Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang ketiga, terkadang Allah menjelaskan uluhiyah ini dengan menjelaskan maksud diutusnya para nabi. Contoh misalnya dalam surat An-Nahl ayat 36. Allah berfirman apa? Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasula. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Ani'budullaha, di mana mereka mengatakan sembahlah Allah oleh kalian, wajtanibu at-tagut, dan jauhilah tagut. Tagut itu apa? Kullu ma yu'badu min dunillah wa huwa radin. Semua yang disembah selain Allah dan dia ridho untuk disembah, itu tagut. Gitu. Kira-kira Nabi Isa tagut bukan? Bukan. Kenapa? Karena dia tidak ridho disembah oleh orang-orang Nasrani. Ya, orang-orang Nasrani menyembah Isa, menganggap Isa adalah anak Tuhan, penebus dosa, kemudian disembah. Apakah Isa ibnu Maryam menjadi tagut? Tidak. Tetapi Fir'aun tagut dia. Kenapa? Karena dia ridho disembah.
Gitu ya. Jadi tagut itu segala yang disembah selain Allah dan dia ridho. Nah, kemudian misalnya dalam surat Al-Anbiya ayat 25. Allah berfirman, "Wa ma arsalna min qablika," dan tidaklah kami mengutus seorang rasul sebelummu wahai Muhammad. Mir rasulin, dari seorang rasul, illa nuhi ilaih, kecuali kami wahyukan kepadanya, annahu la ilaha illa ana fa'budun, tidak ada ilah yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Nah, ini yang ketiga. Jadi yang pertama dengan cara perintah agar kita menyembah kepada Allah. Yang kedua, Allah menjelaskan hikmah dari penciptaan manusia. Yang ketiga, Allah menjelaskan tujuan diutusnya Rasul itu apa. Gitu. Yang keempat, dengan cara apa? Dengan cara menjelaskan tujuan diturunkannya Al-Quran, diturunkannya Alkitab. Gitu. Di mana Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 2, "Yunazilul malaikata birruh min amrihi." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan al-malaikah, gitu ya. Biruh, dengan ar-ruh. Ruh di sini Alkitab. Min amrihi, dari perintah-perintahnya, ala may yasha'u min ibadih, kepada hamba-hambanya yang ia kehendaki. An anziru, peringatilah manusia, annahu la ilaha illa ana fattakun, bahwasanya tidak ada ilah kecuali aku, maka bertakwalah kepadaku. Gitu ya. Jadi terkadang Allah menjelaskan tujuan tauhid uluhiyah ini, yaitu mengesahkan Allah dalam ibadah itu dengan menurunkan Al-Quran. Kemudian yang kelima, terkadang Allah menjelaskan besarnya pahala bagi mereka yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Contoh dalam surat Al-An'am ayat 82, di mana Allah berfirman, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bizulmin, dan mereka tidak membungkus keimanan mereka dengan kezaliman. Yang dimaksud zalim dalam ayat ini kesyirikan. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, maka bagi mereka rasa aman dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Itu yang kelima. Yang keenam, terkadang Allah menyebutkan atau mengingatkan kita dari bahaya kesyirikan sebagai lawan dari apa? Ketauhidan itu. Dalam surat Al-Maidah ayat 72, Allah berfirman, innahu man yusyrik billah, sesungguhnya barang siapa yang syirik kepada Allah, faqad haramallahu alaihil jannah, maka Allah haramkan baginya surga, wa ma'wahun nar, tempat kembalinya adalah neraka, wa ma lizzalimina min ansar, dan orang-orang zalim itu tidak memiliki penolong sedikit pun. Gitu ya. Kemudian dalam Al-Isra 39 Allah berfirman, wala taj'al ma'allahi ilahan akhar, janganlah kalian menjadikan bersama Allah Tuhan yang lain, fatulqa fi jahannam, sehingga kalian dilemparkan ke dalam jahannam, maluman madhura, dalam keadaan hina. Gitu ya. Nah, inilah beberapa cara Allah menjelaskan tentang tauhid apa? Uluhiyah di dalam Al-Qur'an. Gitu ya. Dengan beberapa cara. Gitu, supaya manusia tahu bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhwan, selama kaum muslimin di negara kita ini masih menyekutukan Allah, jangan harap kita bisa menjadi manusia atau kaum yang menang. Ya, selama kaum muslimin syirik kepada Allah, Allah nggak akan menurunkan pertolongannya kepada kita. Itu makanya kenapa dakwah para nabi itu diawali dengan dakwah tauhid, karena ini kunci kemenangan. Dan kita lihat bagaimana fenomena kaum muslimin, jangankan di seluruh dunia, di Indonesia saja, bagaimana keadaan mereka sekarang. Mereka menjadi manusia, orang-orang terbelakang dalam segi apapun, dalam teknologi, ekonomi, dalam politik, semua terbelakang. Apalagi yang di Afrika itu. Saya punya buku, di situ dikatakan bahwa mayoritas orang-orang miskin, tertindas, fakir miskin di dunia ini umat Islam. Gitu. Padahal dulu kaum muslimin itu menguasai dunia itu. Menguasai peradaban. Ya. Ketika orang-orang barat
berada dalam satu fase sejarah yang disebut dengan Dark Age itu. Masa kegelapan. Kaum muslimin sudah mencapai tingkat ilmu pengetahuan yang tinggi. Sampai orang-orang barat pun mengirimkan sarjananya ke sana. Mempelajari bahasa Arab. Dan bahasa Arab ketika itu menjadi bahasa internasional. Bukan bahasa Inggris. Ya, bahasa internasional itu bahasa Arab. Bahasa ilmiah itu bahasa Arab. Orang kalau mau belajar ilmu, belajar dulu bahasa Arabnya. Sekarang orang bangganya bisa bahasa Inggris, tapi nggak malu nggak bisa bahasa Arab. Gitu ya, makanya antum harus belajar bahasa Arab. Ya, harus bisa. Minimal anak antum. Alhamdulillah bi khairan gitu ya. Kaifa haluk ya lumayan lah sakitu oge. Gitu ya. Lumayan sakitu oge. Tapi kalau bisa gitu ya, seperti antum bisa berbicara bahasa Inggris lah. Pak Anas nih pinter bahasa Inggrisnya nih. Gitu ya. Al bisa bahasa Inggris? Jago bahasa Arab. Ajari saya bahasa Inggris. Gitu. Ya, jadi jangan sampai kita bangga bisa bahasa Inggris, tapi kita tidak malu nggak bisa bahasa Arab. Gitu. Bagaimana kaum muslimin ini mau menguasai peradaban dunia kalau kehidupan kita tidak mau diatur oleh Allah, terutama dalam urusan apa? Akidah ini. Makanya Imam Malik mengatakan apa? Keadaan kaum muslimin ini, kata Imam Malik, tidak akan pernah menjadi baik kecuali dengan sesuatu yang dulu pernah membuat baik generasi-generasi terdahulu. Gitu. Dan antum tahu puncak peradaban itu kapan? Ada yang tahu nggak puncak peradaban Islam itu kapan? Zaman para sahabat. Ya, zaman sahabat itu puncak peradaban. Bukan Abbasiyah atau Umayyah, bukan. Tetapi zaman sahabat itu puncak peradaban. Walaupun puncak sains, iya. Di zaman Abbasiyah itu puncak sains. Tetapi puncak peradaban kaum muslimin itu zaman sahabat. Makanya Nabi mengatakan sebaik-baik generasi, generasiku, kata Nabi. Gitu ya. Kemudian generasi tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in, dan setelah itu Nabi tidak memuji lagi generasinya. Nabi menyebutkan keburukan-keburukan mereka setelah itu. Kalau kita ingin kembali seperti kejayaan pada masa sahabat dan kaum muslimin, kita harus kembali kepada Al-Quran Sunnah sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat Nabi dulu. Termasuk paling utama dalam urusan apa? Akidah kita. Gitu ya, kuntum khaira ummatin, kata Allah. Kalian itu adalah umat terbaik. Siapa kalian itu? Yang pertama kali turun ayat ini kepada siapa? Sahabat. Gitu ya. Makanya kalau kita mau menjadi sebaik-baik umat, ya harus ikuti sahabat. Masa kita menjadi sebaik umat padahal kita nggak seperti sahabat? Nggak mungkin itu. Itu nggak mungkin. Kenapa? Karena ayat ini turun pertama kali kepada sahabat. Allah memuji sahabat dengan ayat ini. Maka ketika kita ingin menjadi khairu ummah, ketika kita ingin masuk ke dalam ayat itu, ikutilah bagaimana kehidupan para sahabat Nabi di dalam beragama, di dalam akidah, ibadah, muamalah mereka, akhlak mereka. Semampu kita. Ya, semampu kita, karena kita tidak mungkin menjadi representasi sahabat, itu kita nggak mungkin. Tetapi minimal kita mengamalkan hadis Nabi, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang tasyabuh dengan satu kaum, maka orang itu termasuk kaum tersebut. Kalau kita tasyabuh dengan sahabat, ya mudah-mudahan kita akan dikumpulkan dengan sahabat. Karena Nabi mengatakan almar'u ma'aman ahab. Manusia itu akan bersama orang yang ia cintai. Kalau yang antum cintai artis Korea, ya antum di akhirat sama artis Korea nanti. Gitu ya, dikumpulkan dengan Lee Min Ho nanti teh. Atau dengan Michael Jackson, antum nanti dikumpulkannya, tergantung siapa yang antum cintai. Ya, kalau ingin dikumpulkan dengan Nabi dan sahabat, ikuti jalan Nabi dan para sahabat. Nah, itu ayat-ayat Al-Quran ya, yang berbicara tentang tauhid apa? Uluhiyah, dan masih banyak. Bahkan para ulama mengatakan apa? Al-Quran kulluhu tauhid. Al-Quran itu semuanya tauhid, kata para ulama. Dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas itu menjelaskan ketauhidan. Intinya ke sana. Nah, lalu bagaimana dengan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Banyak sekali. Di sini hanya ada 4 hadis yang disebutkan dalam kitab ini. Pertama, hadis riwayat Imam Bukhari dari Mu'adz bin Jabal, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Mu'adz, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad?
apakah engkau tahu apa hak Allah atas hambanya? Maka Muaz mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka Nabi mengatakan, an ya'budu, hak Allah atas hambanya, hendaklah mereka menyembah Allah, wala yusyriku bihi syai'a, dan tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Kemudian Nabi bertanya lagi, atadri ma haqquhum alai, apakah engkau tahu hak hamba atas Allah? Muaz mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Maka Nabi mengatakan, alla yu'adzibahum, kalau mereka menyembah Allah dan tidak menyekutukannya, mereka punya hak atas Allah. Apa? Alla yu'adzibahum, Allah tidak akan mengazab mereka. Itu ya. Makanya ketika Allah bertanya kepada ahli neraka, apa yang Allah katakan kepada mereka? Sesungguhnya aku dulu hanya meminta satu, kata Allah. Janganlah kalian menyekutukan aku, itu yang diinginkan oleh Allah. Gitu ya, makanya jangan syirik, intinya itu. Jangan murtad, jangan melakukan kesyirikan. Dijamin masuk surga. Walaupun kalau banyak maksiat mungkin harus dicuci dulu di mana? Di neraka ya, tapi janganlah kita. Baiklah, cuci di neraka dulu. Jangan. Gitu ya. Satu hari di neraka itu berapa lama itu? Orang-orang Yahudi kan gitu ya. Lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudat. Itu kan orang Yahudi bilangnya gitu. Ah, kita mah gak akan masuk neraka kecuali beberapa hari saja. Emang satu harinya itu berapa di neraka tuh? Tapi itu kan ucapan Yahudi di dalam Al-Quran seperti itu. Kita mah jangan. Kalau bisa mah kita masuk surga teh tanpa hisab, tanpa azab. Termasuk yang 70.000 itu. Dan kalau bisa mah dari pintu yang mana saja yang kita inginkan. Ya, iya tuh. Kayak Abu Bakar mah dari pintu saja yang mana yang beliau inginkan. Karena sudah didoakan oleh Nabi. Ya Rasulullah, doakanlah agar aku termasuk orang yang bisa masuk dari pintu yang mana saja. Nabi mengatakan, mudah-mudahan engkau termasuk orang tersebut. Doa Nabi itu mustajab. Ukasha itu dijamin masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Gitu ya. Karena Nabi menjanjikan, anta minhum, engkau termasuk kepada mereka yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Kita ada jaminan enggak? Makanya harus direncanakan dari sekarang. Kira-kira kita mau masuk surga itu dari pintu yang mana? Urusan dunia kan kita rencanain ya. Kemarin mau nikah direncanakan enggak? Masa dadakan kan nggak mungkin. Ketemu di jalan ujuk-ujuk nikah kan nggak mungkin. Itu pasti ada rencana. Anak-anak kita rencana sekolahnya, kuliahnya seperti apa, kan gitu ya. Istri mau berapa kan gitu, itu direncanakan ya Pak Anas. Iya, masa mau masuk surga tidak direncanakan gitu. Makanya surga itu kan punya banyak pintu. Kalau kita nggak sanggup dari pintu yang mana saja, pilih satu, kira-kira kita mau masuk dari pintu yang mana. Maka perbanyaklah ibadah di sana. Ada pintu sedekahnya, ada pintu saumnya kan. Banyak di situ. Ada berapa pintu surga itu? 8 pintu kan ya. Pilih mau yang mana. Saya mah mau di sedekah sajalah. Saya mau di sholat saja. Saya mah mau di saum saja. Ada orang yang jihad kan seperti itu, pintu jihad. Nah, kemudian hadis yang kedua dari Ibnu Abbas. Beliau berkata, lamma ba'atsa Nabi sallallahu alaihi wasallam Mu'adzan nahwal Yaman. Ketika Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, Nabi berkata, innaka taqdumu ala qaumin min ahlil kitab. Wahai Mu'adz, kata Nabi, engkau akan mendatangi satu kaum dari ahli kitab. Falyakun awwala ma tad'uhum ila an yuwahhidullah. Maka jadikanlah dakwah pertamamu kepada mereka agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Fa idza arafu dzalik, kalau mereka sudah memahami tauhid, fa akhbirhum, kabarkan kepada mereka, annallaha farada alaihim khamsa shalawat. Allah telah mewajibkan kepada mereka salat 5 waktu. Jadi tauhid dulu yang diajarkan. Kemudian dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah bersabda, man mata, barang siapa yang mati, wa huwa yad'u min dunillahi nidan, dalam keadaan dia menyeru meminta kepada selain Allah, dakhalan nar, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Ya,
Kemudian dalam hadis yang lain, Nabi bersabda, man laqiyallaha, barang siapa yang berjumpa dengan Allah, la yusyriku bihi syai'a, dalam keadaan tidak menyekutukan Allah, dakhalal jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'a, barang siapa yang bertemu dengan Allah dalam keadaan musyrik, dakhalan nar, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Makanya ikhwan, sebanyak apapun dosa seorang muslim, selama dia tidak menyekutukan Allah, itu pasti kembalinya apa? Surga. Sampai ada orang yang paling terakhir keluar dari neraka dan paling terakhir masuk ke dalam surga itu. Itu dalam riwayat Muslim. Dia merangkak dalam keadaan hitam, legam, tutung cek orang Sunda mah, seperti arang. Kemudian Allah memasukkan dia ke dalam sungai penghidup, Nahrul Hayat, maka dia pun tumbuh seperti biji yang baru tumbuh, kata Nabi. Gitu ya. Nah, orang ini, kata Nabi, menjadi orang yang paling terakhir keluar dari neraka dan paling terakhir masuk ke dalam surga. Nah, mudah-mudahan orang itu bukan salah seorang di antara kita. Itu ya, nauzubillah. Sampai orang itu mengatakan, ya Allah, surganya sudah penuh, katanya. Seperti itu. Kata Allah, masuk. Gitu. Ya Allah, surganya sudah penuh. Dia akan dibiarkan oleh Allah menghadap ke mana? Ke neraka itu. Sampai bau dan panasnya neraka itu menerpa wajahnya, kata Nabi. Kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Allah, palingkanlah aku dari api neraka ini, dan aku tidak akan meminta lagi setelah itu. Kemudian Allah memalingkan wajahnya dari neraka ke arah surga. Ninggali surga resep meureun. Kemudian dia berdoa lagi kepada Allah, ya Allah, dekatkan aku ke pintu surga dan aku tidak akan pernah meminta lagi. Kata Allah, hari tadi kan, betapa cepatnya engkau mengingkari janji, wahai manusia. Kata Allah sampai seperti itu. Ya, di akhirat manusia sifatnya masih seperti itu. Tadi bilang gak akan minta lagi, hanya dipalingkan wajahnya dari api neraka. Tapi setelah lihat surga, dia berdoa lagi. Sampai Allah berfirman, betapa cepatnya engkau ingkar, wahai manusia. Kemudian dia didekatkan ke pintu surga, kata Nabi. Ketika dia melihat ke dalam surga, ngadoa deh, Allah, masukkan aku ke dalam surga. Gitu ya, sampai Allah tertawa kan, betapa ingkarnya wahai engkau manusia. Gitu. Kemudian Allah pun memasukkan dia ke dalam surga dan Allah berkata kepada orang itu, bagimu apa yang engkau inginkan di dalamnya. Gitu ya. Itu bagi mereka yang tidak menyekutukan Allah. Sampai Allah berfirman itu dalam sebuah hadis, keluarkanlah setiap orang dari neraka, setiap orang yang di dalam hatinya ada keimanan walaupun sebesar zarrah. Zarrah itu atom. Walaupun sebesar atom, keluarkan. Ini menjadi akidah Ahlus Sunnah bahwa seorang mukmin sekecil apapun imannya tidak akan kekal di dalam neraka. Gitu. Nah, itulah keutamaan apa? Tauhid. Sampai ada orang yang diperlihatkan sejauh mata memandang catatan amalnya itu dan semuanya keburukan. Sampai Allah mengatakan, apakah engkau mengingkari ini semua? Tidak, ya Allah. Kemudian Allah bertanya, apakah engkau punya kebaikan? Tidak, ya Allah. Sampai Allah mengatakan, bala, engkau punya kebaikan. Maka diberikanlah kepadanya bitokoh kartu yang kemudian di dalamnya tertulis la ilaha illallah. Maka ketika ditimbang kalimat la ilaha illallah ini dengan dosa-dosanya itu, kalimat la ilaha illallah ini lebih berat daripada dosa-dosa yang dia lakukan selama di dunia. Itu orang sampai lupa pernah mengatakan la ilaha illallah saking banyaknya dosa itu. Tapi Allah tidak pernah menzalimi apa? Hambanya. Hanya dengan la ilaha illallah itu dia masuk surga. Walaupun mungkin harus dicuci dulu di dalam apa? Neraka gitu, tapi nggak kekal. Beda dengan orang Khawarij. Ya, kalau orang Khawarij, orang Mu'tazilah itu mesti disiksa. Apalagi orang Khawarij menganggap para pelaku dosa besar itu kafir. Orang Khawarij seperti itu. Makanya begitu mudah mereka mentakfir, begitu mudah mereka menumpahkan darah kaum muslimin. Karena keyakinan mereka seperti itu. Sekecil apapun dosa atau dosa besar ya, dosa besar seperti berdusta itu bisa membuat orang kafir dalam pandangan orang-orang Khawarij. Itu ya, makanya ini merupakan rahmat dari Allah. Allah menjadikan kita sebagai Ahlus Sunnah. Coba kalau kita Khawarij,
Atau di sini ada khawarij misalnya. Saya lagi kajian langsung dikadek kan gitu ya. Nah, itu langsung pura-pura jadi orang gila kan setelah itu teh. Iya. Ada abdi mah nu gelo kan itu yang didago kan seperti itu ya. Aduh abdi mah nu gelo. Makanya nu gelo ngaku. Gitu. Nu gelo ngaku. Nah, jadi itu ikhwan ya, itu ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang tauhid uluhiyah. Kemudian pembahasan yang berikutnya, tauhid uluhiyah itu merupakan pondasi dari dakwahnya para nabi. Tidak ada nabi yang diutus kepada umatnya kecuali mereka menyeru kepada tauhid uluhiyah. Ya. Nah, orang-orang ahli kalam kalau membahas tauhid itu hanya membahas masalah rububiyah saja. Antum baca buku-buku ahli kalam selalu mengaitkan tauhid dengan rububiyah. Padahal rububiyah itu tidak membuat orang masuk ke dalam Islam. Makanya tujuan utama diutusnya setiap nabi adalah tauhid uluhiyah. Seperti tadi dalam surat An-Nahl tadi. Ya, di mana Allah berfirman, "Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasula." Sungguh Allah telah kami telah mengutus seorang rasul kepada setiap umat. Apa tugasnya? Ani budullah, sembahlah Allah. Wala wajtanibu tagut, dan jauhilah tagut. Kemudian dalam surat Al-Anbiya tadi, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Itu. Kemudian Allah menyebutkan beberapa nabi di dalam Al-Qur'an seperti Nabi Nabi Hud yang diutus kepada kaum Ad. Allah berfirman apa? Wa ila adin akhahum huda. Allah telah mengutus Hud kepada saudaranya yaitu kaum Ad. Apa yang dikatakan Nabi Hud ketika itu? Qala ya qaumi, wahai kaumku, ubudullaha, sembahlah Allah, ma lakum min ilahin ghairuh. Sungguh tidak ada ilah selain Allah bagi kalian. Kemudian Nabi Salih diutus kepada siapa? Nabi Salih kepada kaum Samud. Ya, kaum Samud. Allah berfirman, wa ila samuda akhahum salihah. Allah mengutus kepada Samud saudara mereka yaitu Salih. Apa yang ia katakan? Qala ya qaumi, wahai kaumku, ubudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Kemudian kepada kaum Madian. Siapa nabinya? Kepada kaum Madian, Nabi Syuaib. Ya, Nabi Syuaib itu diutus kepada kaum Madian. Apa yang Allah firmankan? Wa ila madyana akhahum Syuaiba. Dan Allah utus kepada Madian saudara mereka yaitu Syuaib. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Itu bisa dibaca dalam surat Al-A'raf. Gitu ya, itu kisah-kisah para nabi di dalam surat Al-A'raf, bahwa semua nabi diutus kepada kaumnya untuk menyeru mereka agar menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya ikhwan, di dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa permusuhan antara para nabi dengan kaumnya itu berkaitan dengan tauhid apa? Uluhiyah. Bukan dengan tauhid rububiyah. Ya. Semua permusuhan yang terjadi antara nabi dengan kaumnya itu dalam tauhid uluhiyah. Karena kita tahu orang-orang musyrik meyakini Allah menciptakan, Allah memberikan rezeki, menghidupkan dan mematikan. Tetapi ketika nabi mengatakan la ilaha illallah, mereka tahu konsekuensi la ilaha illallah itu apa? Tidak ada yang boleh disembah kecuali Allah. Makanya keliru orang yang mengatakan pengertian la ilaha illallah itu la roziqo illallah, la ma'buda illallah. Itu salah itu. Ya, kalau la ilaha illallah artinya tidak ada pemberi rezeki selain Allah, tidak ada yang menciptakan selain Allah, itu orang musyrik gak akan memerangi nabi itu. Kenapa? Karena orang musyrik pun ngerti masalah itu. Tetapi kenapa mereka memerangi dakwah nabi? Karena mereka paham la ilaha illallah itu artinya la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Makanya mereka memerangi nabi. Karena konsekuensinya 360 Tuhan yang ada di Ka'bah harus dihilangkan semua. Gitu ya. Nah, makanya di sini dikatakan bahwa semua permusuhan
yang terjadi antara para nabi dan umatnya itu berkaitan dengan tauhid uluhiyah. Antum baca misalnya orang-orang yang didakwahi oleh Nabi Nuh. Dalam surat Nuh mereka mengatakan apa? Wa qalu la tadharunna alihatakum. Janganlah kalian meninggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Wala tadharunna wadda wala suwa'a wala yagusa wa ya'uqa wa nasra. Itu nama-nama Tuhan mereka yang dulunya orang-orang soleh, kemudian dipatungkan, setelah itu disembah. Makanya kenapa Islam mengharamkan apa? Patung. Salah satunya sebagai langkah preventif supaya patung itu tidak disembah di kemudian hari. Kita kan suka bikin ya patung-patung pahlawan gitu kan, atau patung-patung orang suci, orang soleh, kemudian dipatungkan. Mungkin orang yang membuatnya itu menganggap hanya patung saja, tapi generasi setelahnya malah menyembah patung tersebut, dan itu terjadi pada kaum Nuh. Itu. Kemudian kaum Hud mengatakan apa kepada Nabi Hud? Qalu, mereka berkata, ajitana litafikana an alihatina. Apakah engkau datang untuk memisahkan kami dari Tuhan-Tuhan kami, wahai Hud? Fa'tina bima ta'iduna in kuntum minas shadiqin. Coba datangkanlah janji-janjimu berupa azab itu, kata kaumnya, apabila engkau termasuk orang-orang yang benar. Tuh, ini Allah gambarkan bagaimana perseteruan antara Nabi dengan apa? Dengan kaumnya. Kemudian kaumnya berkata, qalu ya Hud, wahai Hud, ma ji'tana bibayyinatin. Engkau tidak datang kepada kami dengan petunjuk, dengan bukti. Wa ma nahnu bitariki alihatina. Dan kami tidak akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kami an qaulik, disebabkan ucapanmu. Wa ma nahnu laka bimu'minin. Dan kami tidak akan pernah beriman kepadamu. Ini dalam surat Hud ayat 53. Itu. Kemudian dalam surat Hud ayat 62 Allah berfirman tentang kaum Salih. Mereka berkata, qalu ya Salih, wahai Salih, qad kunta fina marjuan qabla hadza. Dulu kamu itu orang yang kami harapkan sebelum ini. Ya. Atanhana an na'budu ma ya'budu abauna. Apakah engkau melarang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh ayah-ayah kami? Wa innana lafi syakkin mimma tad'una ilaihi murib. Dan sungguh kami ragu, tidak percaya dengan dakwah yang kau serukan kepada kami. Gitu. Kemudian Syuaib pun sama. Ya, kaum Nabi Syuaib berkata apa kepada Syuaib? Ya Syuaib, wahai Syuaib, as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu abauna. Apakah salatmu menyuruhmu melarang kami atau agar kami meninggalkan? Apakah salatmu menyuruhmu agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh ayah-ayah kami? Au naf'alu fi amwalina ma nasya, atau kami berbuat semau kami di dalam harta kami? Innaka la antal halimur rasyid. Bukankah engkau orang yang cerdas? Nah, gitu ya. Nah, jadi dari sini dan masih ada ayat-ayat yang lain yang menggambarkan bahwa perseteruan antara Nabi dengan kaumnya itu berkaitan dengan tauhid apa? Tauhid rububiyah, bukan berkaitan dengan tauhid uluhiyah, bukan berkaitan dengan tauhid rububiyah, gitu. Nah, ikhwan, sampai di sini dulu tentang tauhid uluhiyah ya. Nanti insya Allah kita akan berbicara tentang konsep ibadah, karena kan tauhid uluhiyah itu berkaitan dengan ibadah. Maka akan kita bahas konsep ibadah di dalam Islam itu seperti apa. Kemudian setelah itu kita pun akan membahas kebalikan dari apa? Tauhid uluhiyah itu, yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan dari apa yang kita bahas barusan kita bisa memiliki gambaran apa yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah itu, dan inilah yang menjadi tujuan diutusnya apa? Para nabi dan diturunkannya kitab-kitab kepada para nabi tersebut, bukan dalam tauhid rububiyah. Itu yang bisa saya sampaikan untuk kajian kali ini. Mudah-mudahan menjadi manfaat untuk kita, menambah amal kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.